bahwa KPU Kabupaten Sumba Barat dalam pembukaan kotak suara dapat menjelaskan kronologi sebagai berikut. 1. KPU Kabupaten Sumba Barat mengundang pihak terkait yaitu Kepolisian Resort Sumba Barat dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat melalui surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat kepada Kapolres Sumba Barat dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Surat nomor 03A dan seterusnya dan nomor 3B dan seterusnya tanggal 22 Januari 2021. Perihal undangan sebagai saksi dalam rangka pembukaan kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021. Tetapi proses pembukaan kotak suara sebagaimana undangan di atas tidak dilaksanakan karena hanya dihadiri oleh Kepolisian Resort Sumba Barat. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak hadir. Hasil koordinasi KPU Kabupaten Sumba Barat dengan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terkait ketidakhadiran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat adalah Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut. Dan selanjutnya KPU Kabupaten Sumba Barat melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Tenggara Timur terkait ketidakhadiran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, dan karena KPU Kabupaten masih menunggu hasil koordinasi dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Kabupaten Sumba Barat menunda pelaksanaan pembukaan kotak suara bukti T8 dan bukti T9. 2. KPU Kabupaten Sumba Barat kembali mengundang pihak terkait yaitu Kepolisian Resort Sumba Barat dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat melalui surat PLH Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat kepada Kapolres Sumba Barat dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat nomor 04A dan seterusnya, nomor 04B dan seterusnya, tanggal 26 Januari 2021 perihal permohonan kehadiran untuk menyaksikan proses pembukaan kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WITA. 4. Di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan pembukaan kotak suara dihadiri oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Kapolres Sumba Barat dan jajarannya, Kasubag dan para staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak hadir. Akan tetapi Komisi Pemilihan Kabupaten Sumba Barat tetap melaksanakan proses pembukaan kotak suara yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dan pihak Kepolisian Resort Sumba Barat. Bukti T10, T11, T12, T13, dan T14. C. Bahwa sesuai perintah Mahkamah Konstitusi bahwa dokumen C hasil KWK yang dijadikan alat bukti harus memiliki ukuran yang sama sesuai dengan aslinya, dan karena di Kabupaten Sumba Barat tidak memiliki alat fotokopi ukuran besar sesuai dengan ukuran model C hasil KWK, maka dokumen tersebut dibawa ke Jakarta dan digandakan serta dilegalisasi di Jakarta dengan pengawalan dari pihak Kepolisian Resort Sumba Barat. Dan setelah proses penggandaan dokumen tersebut dibawa pulang kembali oleh staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat bersama anggota Kepolisian Resort Sumba Barat ke Kabupaten Sumba Barat dan kembali ke dalam kotak suara pada tanggal 8 Februari 2021 disaksikan oleh pihak kepolisian. Terkait C hasil yang sebelum digandangkan, Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat bersama Kepolisian Resort Sumba Barat mendokumentasikan C hasil KWK dan sebelum dimasukkan kembali ke dalam kotak suara juga didokumentasikan bukti T15, bukti T16, dan bukti T17. 6. Bahwa KPU Kabupaten Sumba Barat dalam proses pengadaan kuasa hukum dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Bahwa proses pengadaan kuasa hukum bukan dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat, tetapi diproses oleh Pokja Pemilihan di UKPBJ KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. B. Bahwa setelah proses pengadaan selesai, maka Pokja Pemilihan mengumumkan kuasa hukum yang akan mendampingi KPU Kabupaten Sumba Barat dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. C. Pada tanggal 24 Januari 2021 bertempat di kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat atas nama Sri Demo Alimina BR Bangun SE dan Ketua Tim Pengacara Dr. Melkianus Dawaman SHM menandatangani surat kuasa nomor 01 dan seterusnya bukti D18. D. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 KPU Kabupaten Sumba Barat melakukan pertemuan sehubungan dengan persiapan menghadiri sidang pendahuluan tanggal 26 Januari 2021 di Mahkamah Konstitusi dengan tim pengacara di Hotel Grand Mercure Jakarta yang hanya dihadiri oleh Dr. Melkianus Dawaman SHM. E. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat didampingi oleh tim pengacara Dr. Melkianus Dawaman SHM mengikuti sidang pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan tahun 2020. F. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 KPU Kabupaten Sumba Barat dalam hal ini Komisioner dan 3 staf sekretariat bertempat di Hotel Cordela Menteng melakukan pertemuan dengan Ketua Tim Pengacara Dr. Melkianus Dawaman SHM untuk membahas jawaban pihak termohon dan dalil pemohon. G. Kami selaku pihak terkait dari anggota KPU Kabupaten Sumba Barat ingin menyampaikan bahwa adapun dari semua pokok-pokok pengaduan tersebut bahwa pembukaan kotak suara sudah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan KPU yang berlaku, kemudian mengenai penunjukan kuasa hukum tersebut sudah sesuai dengan mekanisme, dan adapun semua proses yang terjadi pada pelaksanaannya kami lakukan secara bersama-sama, mendiskusikan bersama dan memutuskan bersama. Kami kira demikian, Pak Nana, kita tambahan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk pembukaan kotak suara, kami telah melaksanakan sesuai dengan KPU nomor 19 tahun 2020, pasal 71, dan juga surat KPU nomor 1232 dan seterusnya. Jadi proses pembukaan kotak suara yang kami lakukan ini adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sumba Barat. Yang kedua terkait dengan proses pengadaan kuasa hukum, bahwa pengadaan kuasa hukum itu dilaksanakan oleh unit kerja pengadaan barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kami komisioner tidak terlibat dalam proses pengadaan kuasa hukum tersebut. Jadi demikian itu dari kami pihak terkait di KPU Kabupaten Sumba Barat. Saya kembalikan Yang Mulia. Jadi untuk pihak terkait pembukaan kotak itu dalam PKPU tidak melibatkan hakim gitu, intinya hakim. Dengan peraturan KPU yang berlaku demikian. Yang diundang Bawaslu, ya. Ya, kami berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian. Yang namanya pembukaan kotak itu kan pemilu ya, pemilu itu pekanannya ini pilkada ini kan pekanan para anggota ini kan sangat tinggi sekali. Apalagi namanya buka itu kalau kakinya nggak ada, kira-kira gimana? Ya, memang KPU nggak mengatur. Ini ya pengadu ini kan juga ada prasangka gitu ya. Kenapa yang kontestasi apa ya pada saat kakak itu PKPU-nya itu diam ya. Tapi kalau nggak diundang itu saudara gimana? Ya terkait. Terima kasih Yang Mulia. Memang pada saat itu sebelum kami melakukan koordinasi dengan pihak yang akan kami libatkan dalam pembukaan kotak, kami sempat bersama-sama mendiskusikan hal ini. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan hierarki kami di provinsi. Nah kemudian kami setelah diarahkan untuk mengikuti peraturan KPU yang berlaku, kemudian surat yang 1232, kami juga mendiskusikan kembali berlima dan kami menyepakati bersama untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan dan surat tersebut. Jadi kesadaran dari ada. Kami sempat mendiskusikan apakah akan dilibatkan atau tidak. Bentuknya saudara juga konsultasi ke yang lebih. Benar Yang Mulia. Tapi arah juga sesuai dengan bukan gitu kan. Baik, sekarang ya terkait Bawaslu Kabupaten berkaitan dengan perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat membacakan jawaban Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagai pihak terkait terhadap pengaduan nomor 108 dan seterusnya, perkara nomor 118 dan seterusnya. Saya ulangi, yang bertanda tangan di bawah ini nama ya, Majelis Sidang yang terhormat, izin kami ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan terhadap pengaduan nomor 108 dan seterusnya dan perkara nomor 118 dan seterusnya. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah menangani 2 laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang masing-masing dilaporkan oleh Dr. Andus Agustinus Nika Dapawole selaku calon Bupati Sumba Barat tahun 2020. Bahwa terhadap kedua laporan tersebut, kami sebagai pihak terkait dapat menjelaskan sebagai berikut. Berdasarkan pengaduan huruf A, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dapat menjelaskan sebagai berikut. 1.
bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat menerima surat dengan nomor 04B dan seterusnya perihal permohonan kehadiran untuk menyaksikan proses pembukaan kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dapat menjelaskan sebagai berikut. Pembukaan kotak suara tidak dihadiri Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dengan atas pertimbangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. 2. Bahwa berdasarkan penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana diterima dengan nomor 002 dan seterusnya, hasil kajian awal yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak diregistrasi karena pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Februari 2021, kuasa hukum pemohon pasangan calon nomor urut 3 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 telah menyampaikan terkait dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat yang tanpa dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat berpendapat terkait pembukaan kotak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut karena sedang terjadi perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak hadir pada pembukaan kotak suara TPS nomor 1 Desa Manukuku, Kecamatan Tanahyu yang dilakukan oleh Kabupaten Sumba Barat. B. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dapat menjelaskan 1. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terhadap laporan registrasi nomor 003 dan seterusnya, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat memberikan surat kuasa khusus nomor 01/PL-2, surat kuasa 53 dan seterusnya, surat kuasa yang di dalamnya terdapat Rian Frit Kapitan SH KTA 019 dan tertanggal 22, bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran tersebut, KPU Sumba Barat mendapatkan fakta hukum bahwa kuasa hukum atas nama Rian Van Fritz Kapitan SHMH NIA nomor 019 dan seterusnya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik menjadi kuasa hukum pihak terkait, padahal yang bersangkutan adalah salah satu anggota tim kuasa hukum KPU Kabupaten Sumba Barat. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, bahwa KPU Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan surat nomor 07C dan seterusnya tanggal 8 Februari 2021 kepada Ketua Tim Advokat Dr. Melkianus Ndaumano SHM Hum sampaikan pengunduran diri atas nama Rian Van Fritz Kapitan SHMH KTA nomor 01905082 dan seterusnya, dan tim kuasa hukum KPU Kabupaten Sumba Barat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa Ketua Tim Advokat Dr. Melkianus Ndaumano SHM Hum dan rekan telah menyampaikan surat nomor 07 dan seterusnya tanggal 11 Februari 2021 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal pemberitahuan pengunduran diri advokat atas nama Rian Van Fritz Kapitan SHMH dan penggantian kuasa khusus dibuktikan dengan tanda terima nomor 290 dan seterusnya, bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terhadap laporan yang diregistrasi dengan nomor 003 dan seterusnya, bahwa ada itikat baik KPU Kabupaten Sumba Barat sejak diketahui ada kesamaan salah satu rekan kuasa hukum antara pihak termohon dan pihak terkait untuk segera diberhentikan kuasa hukum atas nama Rian Van Fritz Kapitan. Sejak diketahui Rian Van Fritz Kapitan juga menjadi salah satu kuasa hukum pihak terkait dengan bersurat kepada Ketua Tim Advokat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat atas nama Dr. Melkianus Ndaumano SHMH, bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat lebih cermat dalam memberikan kuasa terhadap kuasa hukum. Demikian keterangan Bawaslu. Terkait dengan ketidakhadiran Bawaslu saat itu, yang pertama dalam pandangan kami bahwa
kewenangan untuk memberikan izin dalam proses di MK saat itu adalah dari MK sendiri, sehingga atas surat dari MK untuk memberikan izin pembukaan kotak, barulah KPU dapat membuka kotak. Dan yang kedua, kami juga pada saat itu melihat bahwa pengambilan bukti tidak harus dengan buka kotak. Mungkin KPU punya tata cara lain, seperti misalnya diambil dari aplikasi atau dari Sirekap misalnya, sehingga tidak mengganggu. Apalagi pada saat itu KPU juga tidak menghadirkan para saksi dari pasangan calon, sehingga itu cukup riskan. Dan hadiran kami juga diundang sebagai saksi pada saat itu. Dan selain itu juga kami juga berkomunikasi dengan hierarki kami. Demikian yang juga. Ya, sebagai teradu untuk memberikan jawaban terhadap pengaduan pengadu sebagai berikut. Berdasarkan pokok aduan angka 1 dan angka 2, ya bahwa berdasarkan tata gereja Kristen Sumba pasal 31 ayat 6, kependetaan adalah status dalam GKS yang ditabiskan, diteguhkan atau diutus oleh jemaat dengan masa jabatan kependetaan adalah berlaku seumur hidup. Seorang yang ditabis dalam jabatan pendeta GKS melekat secara penuh di jemaat tempat ditabis seumur hidup pelayanannya. Yang kedua, bahwa bentuk organisasi yang dianut oleh GKS, Gereja Kristen Sumba, yaitu Presbyterian Sinodal. Seorang pendeta ditabiskan setelah melalui proses pemilihan oleh jemaat, pemanggilan, percakapan, dan pengtabisan. Sepanjang tidak terdapat persoalan khusus atau kebutuhan lain terkait diri dan kehidupan seorang pendeta, maka yang bersangkutan akan menjalani pelayanan sampai dengan pensiun atau emeritus. Bahwa pendeta dalam organisasi Gereja Kristen Sumba dikelompokkan dalam 2 fungsi. Yang pertama, pendeta jemaat dan pendeta umum. Pendeta jemaat adalah pendeta yang secara aktif dan penuh waktu melayani di jemaat. Sedangkan pendeta umum, berdasarkan tata gereja pasal 31 ayat 6.10, pendeta umum adalah pendeta untuk pelayanan umum atau pendeta yang diutus untuk melakukan pelayanan umum di luar jemaat. Pelayanan umum di luar jemaat yang dimaksud adalah bidang-bidang organisasi gereja, pendidikan teologi, sosial, dan atau TNI Polri. Secara khusus, bagi pendeta umum yang tidak terikat dengan tugas lembaga sinode, maka Badan Pelaksana Majelis Sinode atau BPMS GKS sebagai representasi sinodal GKS berperan sebagai fasilitator dan mediator untuk mengkomunikasikan pada jemaat-jemaat GKS dalam rangka kemungkinan pemanggilan pendeta, dan majelis jemaat dapat memberikan kesempatan terhadap pendeta tersebut guna melaksanakan tugas kependetaannya dalam lingkup wilayah pelayanan jemaat. Itulah sebabnya terdapat kondisi khusus bahwa seorang pendeta GKS dapat melakukan pelayanan yang secara aktif dalam suatu wilayah pelayanan jemaat GKS tertentu, walaupun pendeta tersebut bukanlah pendeta jemaat. Hal ini terjadi oleh karena komunikasi badan pengurus majelis sinode dengan majelis jemaat dalam kepentingan kesempatan melayani dan kebutuhan pelayanan jemaat. Namun patut dipahami bahwa pendeta yang berada dalam posisi tersebut bukanlah pendeta jemaat aktif yang memiliki kewajiban sebagaimana pendeta jemaat. Sekaligus secara organisatoris, jemaat tidak dapat dicatat sebagai pendeta organik atau pendeta yang melekat dan menjadi kewajiban penuh jemaat terhadap keseluruhan hidup dan pelayanannya. Adapun terdapat hal-hal yang bersifat kesepakatan dan tertuang dalam sejumlah keputusan maupun dokumen gerejawi, tidak serta-merta melangkahi prinsip tata gereja Kristen Sumba yang mengatur eksistensi seorang pendeta jemaat atau pendeta umum. Bahwa terkait surat keputusan 02 dan seterusnya yang dijadikan
yang dijadikan alat bukti oleh pengadu bukan merupakan SK teradu dengan lembaga Sinode GKS, namun sebatas pendeta yang diminta bantuan untuk melayani di GKS Jemaat Waika Bubak. Karena seorang pendeta umum seharusnya yang mengeluarkan SK adalah Sinode dan bukan BPMJ GKS Waika Bubak. Selain itu, proses pembuatan SK serta pengesahan SK tersebut tanpa sepengetahuan dan konfirmasi kepada saya selaku pendeta umum yang diminta bantuannya untuk melayani, dan kepengurusan BPMJ GKS WK Bubak yang sebelumnya tidak mengeluarkan SK pendeta umum untuk diperbantukan. Bahwa GKS Jemaat WK Bubak itu memiliki 13 cabang yang terdiri dari 1 gereja pusat dan 12 gereja cabang yang memiliki jarak yang sangat jauh, topografi yang sulit dan ditempuh serta jalan yang sulit diakses. Saya sebagai pendeta umum yang diminta bantuan untuk melayani di Jemaat WK Bubak, saya diminta untuk membantu melayani tugas-tugas khusus seperti pelaksanaan akta gerejawi, sakramen baptisan, sakramen perjamuan, menikahkan orang atau ibadah pemakaman yang hanya dapat dipimpin oleh seorang pendeta. Dan GKS Jemaat WK Bubak hanya memiliki 4 orang pendeta yang menyebabkan kesulitan pelayanan kepada jemaat, sehingga ada kala pihak gereja memanggil atau meminta saya untuk membantu melakukan pelayanan. Bahwa uang yang saya dapatkan dari pelayanan saya terhadap gereja merupakan satu bentuk apresiasi dari GKS karena jarak yang ditempuh saya ke gereja. Bahwa dengan adanya rangkap jabatan dapat menimbulkan akibat teradu atau terlapor tidak fokus dan penuh waktu dalam menjalankan tugas kewajiban. Bahwa terhadap dalil pengadu tersebut di atas saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa saya sebagai teradu menyampaikan kepada majelis sidang, selama menjadi komisioner dan atau ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, saya tidak pernah meninggalkan tugas saya sebagai ketua Bawaslu Sumba Barat merangkap koordinator divisi pengawasan Humas Hubal untuk pelayanan sebagai pendeta umum yang diminta bantuan oleh GKS WK Bubak. Hanya pada waktu kosong saya melakukan pelayanan. Bahkan saya memanfaatkan momen pelayanan tersebut untuk juga melakukan tugas Bawaslu seperti sosialisasi politik uang, sosialisasi politik SARA dalam khotbah-khotbah. Bahkan selama tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 serta pemilihan Bupati Sumba Barat tahun 2020, saya sebagai koordinator divisi PHL dan juga sebagai ketua selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan yang ada serta memenuhi undangan dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saya teradu mohon kepada majelis sidang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, menolak permohonan atau pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Yang kedua, memulihkan kembali nama baik teradu dengan menyatakan saya sebagai teradu tidak bersalah. Yang ketiga, bila majelis sidang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mungkin akan mulai perkara 118. Akan disampaikan oleh rekan saya yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Terkait dengan jawaban dan keterangan dari pihak terkait untuk perkara 118, ada hal yang ingin kami tekankan khususnya pada pasal 71 ayat 2 huruf F PKPU nomor 19 tahun 2020, di mana di dalam PKPU ini huruf F dinyatakan bahwa pembukaan berita acara pembukaan kotak suara ini ditandatangani oleh komisioner KPU dan Bawaslu. Artinya sifatnya kumulatif. Tapi di bukti yang dilampirkan oleh teradu hanya ada tanda tangan komisioner KPU dan kepolisian yang mengetahui. Artinya ini sudah tidak memenuhi ketentuan yang ada di dalam PKPU. Itu yang mulia. Kemudian untuk perubahan surat kuasa yang dilakukan oleh pihak teradu, perlu kami tambahkan sedikit informasi bahwa perubahan SK tersebut setelah adanya temuan dari tim kuasa hukum paslon nomor 3 yang disampaikan kepada MK. Jadi mungkin jika tidak ada pengaduan atau temuan dari kuasa hukum
paslon nomor 3 dalam hal ini Bapak Agustinus Nigada Pawole ke MK, maka mungkin juga tidak ada perubahan atau pencabutan kuasa atas nama Rian Van Prince Kapitan SHMH ini. Mungkin sementara itu terkait dengan perkara 119 yang mulia, ya, saya kira sudah cukup yang mulia. Baik. Saudara Teradu, bagaimana Bawaslu mendatangkan sudah 2 kali aja nggak datang, dan KPU kan juga susah. Bawaslu datang ini, dia nggak mau datang dengan alasan tadi dari MK. Kemudian saya berikut Bawaslu nggak boleh gitu. Ya, ke depan itu tahap-tahap itu harus diikuti. Jangan, kasihan KPU udah bekerja ini. Jadi bagaimana dia harus bisa minta tanda tangan kan? Hadir aja enggak itu. Saya kejar itu. Kenapa nggak hadir? Itu perintahnya dari MK. Malah pakai aplikasi yang lain dibutuhkan itu kotak suara yang dibuka, bukan aplikasi, bukan data yang lain yang disaksikan oleh Bawaslu dan kepolisian. Kan gitu ya. Saya tadi menekankan, ini kan masalah kontestasi. Meskipun PKPU nggak ada, kan nggak salah juga kalau diberi kesempatan ya saksi untuk hadir. Dalam perkara yang sama ada begitu saya menangani, kalau salah paling ya jadikan sama seperti itu. Ya memang nggak ada aturannya, tapi kan nggak dilarang. Jadi kalau kontestasi orang kan penuh curiga gitu loh. Kok malam-malam kok orang sama di kantor kotak di bidang kotak suara ini ada apa? Apalagi dibuka, pikirannya macam-macam. Saya tangkap seperti tadi. Ya memang nggak ada aturannya. Tapi alangkah baiknya kalau diundang. Nah, kesadaran itu sudah ada di KPU, sudah diskusikan, dikonsultasikan ke atasan memerintahkan itu istilahnya ya apa bisa buat apa boleh juga gitu. Silakan dijawab. Ini saya menegaskan apa yang diskusikan itu. Ada 2 itu. Kenapa nggak ditandatangani Bawaslu dan tahunya itu kan tadi saudara jawab karena Pokja ya. Jadi siapa yang ditunjuk di penasihat hukum itu mereka nggak ngerti. Karena bukan ruangnya dia, baru tahu setelah ada masalah. Tapi kan peka, diganti ya, gitu. Lebih baik diganti. Silakan. Mik, pakai. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait pasal 71 ayat 2 huruf F tadi, yang di mana berita acara ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan juga Kepolisian dan juga Bawaslu. Terkait hal itu saya rasa sudah sangat jelas karena Bawaslu tidak hadir pada saat pembukaan kotak tersebut. Jadi bagaimana caranya kami meminta tanda tangan rekan-rekan Bawaslu. Kemudian yang terkait kedua perubahan kuasa, itu kami tidak mengetahui proses, kami hanya pengguna kuasa hukumnya, sehingga yang disampaikan oleh pengadu tadi bahwa setelah ada temuan kami melakukan proses pencermatan Yang Mulia di tanggal 2 setelah sidang, bahkan kami tidak kenal orang yang bernama Rian ini pun kami tidak kenal dan tidak pernah bertemu sama sekali Yang Mulia. Nah, untuk hal itu setelah kami menemukan itu kami langsung melakukan langkah-langkah klarifikasi dan juga sesuai dengan yang kami jelaskan terkait hal tersebut. Kemudian yang terakhir tadi terkait yang mengundang paslon yang seperti yang Mulia sampaikan tadi, niatan kami sudah ada kepekaan terhadap hal itu. Tetapi kami juga dibatasi oleh ruang regulasi. Ya. Kalau ruang regulasi itu PKPU dan juga surat 1232 dari KPU RI, sehingga kami memutuskan bersama-sama untuk kami mengundang sesuai dengan PKPU yang berlaku. Sekian. Baik, saudara pengaku ada saksi ya. Ada Yang Mulia. Terkait dengan perkara 118, di sini kami akan saksikannya penuh saksi. Dengan izin Yang Mulia, mungkin saya ada satu pertanyaan, langsung aja khususnya buat saksi-saksi. Saudara saksi, apakah ketika saudara saksi mengetahui adanya pembukaan KPU kotak suara, apa ada tindakan yang dilakukan dari saudara saksi terhadap pembukaan kotak tersebut? Dan mungkin dengan aduan kedua kami, yaitu ada rangkap jabatan Polri, adanya kuasa hukum yang sama dengan pihak terkait. Itu kira-kira ada nggak laporan atau ke Bawaslu terkait dengan adanya permasalahan tersebut? Kira-kira bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau soal laporan, saya sendiri yang melapor tentang pembukaan peti yang dilakukan oleh KPU Sumba Barat kepada Bawaslu.
Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, dan tentang bukti-bukti disodorkan. Terus tentang pengacara, itu saya juga yang melaporkan di KPU Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tentang memakai pengacara yang sama, yaitu Rian Van Prins Kapitan. Itu sudah dilaporkan ke Bawaslu dan sudah diambil keterangannya. Dan tentang mengetahui tentang ketua Bawaslu, bahwa saya tahun saya bahwa Ibu Ketua Bawaslu masih pendeta di DPS Sungai Kabupaten. Dan terakhir masih berkhotbah tanggal 25 April kemarin. Oh, 19, mohon maaf Pak. Iya, yang mau itu aja Pak, sementara. Terima kasih. Dari saksi Pak Yaret, ada yang dilakukan? Ya, saya juga ketua majelis termasuk yang melapor juga. Jadi rekan saya Pak Bobi yang pertama, saya juga yang kedua, Pak. Yang kedua, jadi saya melapor juga, diterima oleh Bapak Octavianus Malo pada saat itu dari Bawaslu. Jadi kami melapor terkait juga, jadi sumbernya informasi yang kami dapatin dari berita online juga, Pak. Nah, informasi itu wajar juga menurut kami, karena kalau pengacaranya itu ada di dua tempat itu kan, ya sebagai manusia ya kita juga kenapa bisa ada di dua posisi di perkara yang sama, kan begitu aja. Jadi kan timbul juga pernyataan ya ada apa, jadi kami secara tahap ya berjenjang ya kami melapor itu di tingkat kabupaten. Itu aja keterangan dari saya. Saya kira cukup ya, Mulia. Ya, cukup. Mohon maaf, yang sebelah saksi ini siapa itu? Yang ASN itu ya? Oh, iya. Baik, saudara saksi, waktu pembukaan kotak suara itu posisi saudara gimana? Tahu di dekat gedungnya ya? Ini tahu kemudian setelah baca berita. Oh, setelah baca. Iya, baca berita itu Kupang Pos tanggal 29 kalau 29 Januari kalau saya tidak salah ingat Pak Yang Mulia, itu udah di itu bersama dan tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Itu pernyataan yang ada di laporan. Ya, itu. Kalau saya kira itu pada saat ada buka ada di sekitar itu. Kalau ada itu kan langsung protes. KPU kenapa aku nggak diundang kan gitu? Mau saya tanyakan itu apakah saudara setelah dari KPU ya, Bapak namanya, tolong Bapak. Johannes kan, ASN ya, nggak perlu diambil. Bapak, silakan apa yang akan Yang Mulia Ketua Majelis dan anggota Majelis, kami sebagai saksi pihak teradu ingin menyampaikan keterangan tentang pengadaan kuasa hukum. Izinkan kami untuk menyampaikan, membacakan secara tertulis kronologi pengadaan kuasa hukum di keliru. Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, KPU Kabupaten Sumba Barat menerima akta registrasi perkara konstitusi nomor 19 dan seterusnya. Pada tanggal 18 Januari, pihak kami sebagai pejabat pembuat komitmen di KPU Sumba Barat mengeluarkan surat nomor 1 PY dan seterusnya kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang melakukan saudara teradu dimasuk di jajaran Bawaslu tahun berapa? 2017, 2018. Apakah pada saat saudara masuk kan peraturannya itu nggak boleh rangkap jabatan, meskipun ini pelayanan kan termasuk jabatan juga, apalagi terstruktur tahun 2020 ada anggotanya. Artinya nggak masuk jabatan itu, kalau uang yang diterima itu nggak boleh diterima. Apakah nggak ada kesadaran dari saudara begitu diangkat ke anggota Bawaslu, timbul keinginan dalam lubuk hati yang paling dalam, saya tetap melayani tapi tanpa pembayaran. Apa ada kesadaran itu atau tidak? Ya, baik pimpinan. Ini mungkin kesalahan saya pimpinan, Pak Ketua, karena pemahaman saya memang karena bilang itu uang transport ketika Ibu Pendeta melayani dan ini persembahan jemaat,
dan diantar ke rumah, saya tidak menolak. Tetapi saya mengakui bahwa ini ketidakpahaman saya sampai ke sana. Baik, jadi melayani memang sepanjang masa ya boleh melayani, boleh. Itu melayani. Tapi pada saat saya khotbah, Pak Teguh ini sekedar transportasi, ya saya terima kembalikan, kembalikan ya. Saya juga sering khotbah juga. Tapi pada saat ada honor di amplop, meskipun di KPP nggak larang, tapi kesadaran etik saya sudah saya kembalikan ke. Andaikan setelah sidang itu, apakah Ibu juga akan kembalikan atau menolak menerima? Saya sudah bertekad untuk menolak. Menolak, ya. Tapi tetap melayani ya, Bu ya. Berkaitan dengan SK ini, bagaimana penjelasannya? Ibu tidak tahu. SK ini sejak saya baca kemarin setelah ada pengaduan ke DKPP, saya coba berkoordinasi dengan majelis jemaat dan bilang, oh SK ini sebetulnya kumulatif. SK ini internal gereja jemaat itu untuk dipertanggungjawabkan kepada jemaat. Sehingga nama saya di situ dalam SK yang saya pinjam dari teman itu di sana khusus untuk status pendeta Yusdira Mukaraji, di situ pendeta diperbantukan ditulis di SK itu. Sehingga saya tidak terikat dengan jemaat. Karena saya diminta bantuan untuk di situ. Saya juga ada saksi yang mulia mungkin. Ya, saksi dari mana saksinya itu? Pendeta Theophilus Mete, sekarang dia ketua perwakilan dan juga yang lalu ketua PPMJ GKSY Kabupaten. Saksi saudara pendeta, posisi virtual. Ya, daring. Saya sapa, selamat pagi Bapak Pendeta. Bisa dengar suara saya? Unmute, masih unmute. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Majelis Persidangan yang mulia. Ya, mungkin nggak bisa melihat saya dengan jelas karena terhalang yang namanya tiang di tengah. Iya. Iya, terhalang nih, saya nggak kelihatan wajah Bapak itu ya. Apakah saya bisa izin geser sedikit ya, Pak ya? Geser ya, supaya kelihatan wajah Bapak. Mohon izin saya geser di sini ya. Kalau ini saya bisa kelihatan wajah Bapak Pendeta ya. Baik, Bapak Pendeta. Iya, Pak. Karena Bapak ini sebagai saksi. Bapak pada saat ini Bapak akan memberikan keterangan sebagai saksi. Maka mohon Bapak akan diambil janjinya dulu ya Bapak ya. Baik Pak. Bapak pendeta itu waktu sebelum ditabiskan sudah ada janjinya ya Bapak ya. Jadi sudah baik kalau sudah jadi itu kita anggap itu aja ya. Baik. Jadi diambil pada saat pentabisan. Iya Pak. Bapak silahkan baik, apa Pak. Yang Bapak akan kemukakan dalam kasus ini Bapak. Baik, yang pertama adalah salam sejahtera buat majelis persidangan yang mulia. Perkenankan saya atas nama Kepala Perwakilan GKS Wilayah Kabupaten Sumba Barat menyampaikan beberapa catatan terkait dengan kependetaan dari Ibu Pendeta Yusti. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta bahwa jabatan pendeta GKS itu adalah jabatan seumur hidup. Nah, sehingga dengan demikian dalam tata gereja pasal 31 Gereja Kristen Sumba terkait dengan pendeta diatur bahwa yang namanya pendeta jemaat mengikat diri dengan jemaat. Tetapi ada beberapa juga pendeta yang dalam lingkup GKS dikategori sebagai pendeta umum. Dan itu ada pada poin pasal 31 ayatnya yang ke-10. Lalu dalam pendeta pelayan umum ada lagi pada poin 13 yang disebut dengan pekerjaan lain. Pekerjaan lain ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mengikat secara lembaga di luar organisasi gereja. Sehingga dengan demikian pendeta yang terlibat sesuai tata gereja, dia tidak terikat dengan jemaat. Nah, terkait dengan Ibu Pendeta Yusti, secara tata gereja bahwa mereka adalah kategori pendeta umum, sehingga dengan demikian ketika GKSW Kabubak zaman saya sejak tahun 2012, ketika kekurangan tenaga pendeta, karena jumlah jemaat yang cukup,
yaitu 13 gereja kecil dan 1 gereja induknya, sehingga kami meminta kepada sinode untuk dibuat satu regulasi agar tenaga pendeta umum pada waktu-waktu yang sifatnya prinsip terkait pelaksanaan sakramen dan akta-akta gerejawi yang khusus bisa dimanfaatkan tenaganya untuk pelayanan di gereja. Sehingga dengan demikian, sejak tahun 2012, kami tidak mengeluarkan SK terkait dengan ketenagaan pendeta, tapi kami pakai istilah pemberdayaan tenaga pendeta umum, yang walaupun dalam APBJ kami, anggaran pendapatan belanja jemaat kami masukkan itu dalam jasa khotbah sebagai narasumber, sebagai pendeta. Memang awalnya yang lalu Pak, kami tiap minggu memberikannya. Tetapi setelah pertimbangan dari majelis jemaat, agar lebih baik, agar setiap bulan diberikan sebagai apresiasi terkait dengan kependetaannya. Jadi yang dibayar bukan pelayanannya, tapi yang dibayar adalah bagian seperti di birokrasi umum, jasa narasumber, Pak. Ya. Dan terkadang kami harus sampaikan, beliau tidak ingat lagi dia punya honor-honor, Pak. Kadang kami yang mengantar ke rumah, Pak. Nah, sehingga dengan demikian, sejak zaman saya jadi ketua majelis dari periode 2012 sampai dengan Mei 2020, kami tidak mengeluarkan SK khusus terhadap beliau. Tetapi berdasarkan surat dari sinode bahwa mereka pendeta yang dapat dimanfaatkan tenaganya untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya sakramen, maka kami memanfaatkan tenaga Ibu Pendeta, Pak. Mungkin itu dari kami sebagai perwakilan GKS wilayah Kabupaten Sumba Barat, Bapak. Baik, terima kasih. Mohon izin, namanya Bapak siapa? Pendeta Theophilus Mete STH. Baik, terima kasih karena dicatat. Bapak, Ibu Teradu ini kan pendeta. Pendeta ya, itu tulannya PJT, titik gitu ya. Iya, Pak. Kan dilantik sebagai komisioner Bawaslu, pendetanya masih. Tidak langsung pendetanya hilang karena Bawaslu kan nggak gitu ya, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, gitu. Pada saat bagi anggota Bawaslu kan ada peraturan waktu harus melepaskan dari organisasi lain, ya. Yang dipersoalkan pengadu itu SK tahun 2020. SK 2020 tadi saksi mengatakan itu bukan penunjukan saudara Teradu ditetapkan, tetapi hanya memuat orang-orang yang diberdayakan untuk pelayanan. Dalam arti pendeta umum, kalau ada kematian, ini jalan. Kalau ada pernikahan bisa ditunda, tapi kalau kematian, udah lagi. Kalau sudah repot. Tugas itulah seperti itu ya, Bapak ya. Yang Bapak kan intinya seperti itu ya, Bapak ya. Ya. Terus uang yang tadi sebagai uang narasumber yang dianggap seperti itu ditransfer atau langsung diantar ke rumah? Lebih banyak diantar ke rumah, Pak, karena rumahnya beliau dengan gereja kami tidak terlalu jauh, Pak. Jadi yang namanya ini kan aset keterbukaan ya, Teradu itu ngerti kalau ada surat SK tahun 2020, tapi pengadu mesti ngerti. Ya ini sebagai aset keterbukaan Teradu, pengadu mesti mencari berbagai informasi ini bagaimana. Sebab itu pada penyelenggara pemilu harus sifat kehati-hatian, profesional seperti itu ya. Pasti ditelusik, ya, dicari gitu loh, cari ini apa, rangkap jabatan ini apa, ini ada apa gitu. Nah, salah satu bulan pada pagi ini seperti itu. Bapak, saya ucapkan terima kasih. Nanti sementara kalau ada yang lagi akan Bapak kita minta keterangan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak Majelis Ketua. Ya, baik, kepada yang mulia Saudara Michael PK dipersilakan untuk menanyakan ya kepada 118 atau silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Teguh. Ini beberapa penegasan saja kepada 118 terkait dengan yang pertama. Sebetulnya pengadu tadi kalau saya tidak salah catat ada 3 hal yang diadukan. Terkait dengan pertama itu adalah pembukaan kotak yang dimana saksi atau
pasangan calon sebagai peserta pilkada itu tidak diundang. Lalu yang kedua terkait dengan formulir C yang dibawa ke Jakarta, dan yang ketiga terkait dengan penunjukan PH yang sama dengan pihak terkait. Saya mulai dari yang terakhir tentang penunjukan PH. Itu saat penandatanganan tadi kan teradu menjelaskan bahwa teradu tidak pernah ketemu dengan advokat yang namanya Rian van Fritz Kapitan. Pertanyaan saya, apakah pada saat penandatanganan surat kuasa, apakah ada nama advokat Rian Kapitan tersebut? Ada. Kalau boleh tahu, itu waktu penandatanganan surat kuasa dari pemberi kuasa kepada advokat selaku penerima kuasa, itu berapa orang waktu itu? Hanya diwakilkan oleh ketuanya saja yang hadir pada saat itu. Ya, Pak Melkianus. Ini yang saya tanya, adakah kuasa? Adakah kuasa dari teradu kepada para penasihat hukum? Ada yang mulia. Apakah pada saat penandatanganan kuasa, saudara ada nama advokat Rian van Fritz Kapitan di surat kuasa? Ada yang mulia. Apakah pada saat penandatanganan surat kuasa yang bernama advokat itu juga hadir dalam penandatanganan surat kuasa? Tidak yang mulia. Tidak hadir. Jadi yang hadir pada saat itu hanya ketuanya saja. Berarti saat itu penandatanganan kuasa hanya ketua. Betul yang mulia. Terus saya baca di dokumen itu kan ada beberapa sekian banyak advokat, ya kan? Kalau begitu, selain ketua, para advokat yang lain itu menandatangan di mana? Apakah di hadapan saudara ataukah ketua timnya membawa surat kuasa tersebut kepada rekan advokatnya? Ketua timnya yang membawa dokumen tersebut kepada anggota tim. Oh ya, jadi ketua timnya yang membawa surat kuasa tersebut kepada rekan-rekannya. Apakah setelah rekan-rekannya tanda tangan? Oke, baik, terkait waktu tentang formulir C, itu kan sesuai dengan surat dari Mahkamah Konstitusi, harus besarnya juga harus sama. Lalu dibawa ke Jakarta, yang siapa tadi kan sebut staf itu dari stafnya KPU atau yang mana? Iya, pada saat membawa dokumen Jakarta itu kami komisioner KPU bersama dengan pengawalan dari pihak kepolisian, dan kami bersurat resmi kepada Polres untuk meminta pengawalan tersebut. Jadi ketua dan anggota KPU Sumba Barat semuanya ke sana bersama dengan pengawalan dari Polres. Iya benar yang mulia. Oke. Lalu yang berikut terkait dengan surat undangan. Ya, saya juga sudah membaca di PKPU dan seterusnya, menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Kan memang hal itu tidak dilarang dan juga tidak diperintahkan. Tetapi saudara juga memiliki usaha untuk itu, dan jawaban dari atasan, maksudnya tadi dibilang hierarki, itu maksudnya KPU RI, KPU NTT? Melalui KPU Provinsi kami melakukan konsultasi. Oke, penegasan bahwa memang pada saat itu saudara berlima sempat membicarakan apakah ada niat untuk mengundang peserta pilkada untuk hadir saksinya? Benar ya, mulia. Ada, oke, baik. Ya tadi ada yang sudah sangat jelas, tindakan yang diambil juga sudah. Lalu yang berikut pertanyaan saya kepada pihak terkait. Pertanyaan saya adalah kenapa pada waktu itu Bawaslu tidak menghadiri, memilih untuk tidak menghadiri, atau begini, apakah Bawaslu pernah menerima surat undangan dari KPU untuk menghadiri terkait dengan pembukaan kotak suara tadi? Silakan pihak terkait. Menerima yang mulia. Menerima berapa kali surat undangannya? 2 kali yang mulia. 2 kali. Yang pertama itu tanggal berapa yang saudara saksi tahu? Pihak terkait tahu? Tanggal 26 yang mulia. Yang kedua? Minta maaf yang mulia. Oke. Apakah isinya sama tentang untuk pembukaan, untuk menyaksikan atau mengawasi pembukaan kotak
suara tersebut? Menyaksikan yang mulia. Ya, maksudnya isinya sama. Isinya sama. Tetapi kemudian pihak terkait dalam ini ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sumber Barat tidak hadir. Ya kan? Ya, kalau boleh tahu alasan ketidakhadiran para pihak terkait di sana itu apa? Baik, Yang Mulia, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pemahaman kami pada saat itu bahwa jika ada izin dari MK untuk membuka kotak, barulah dimungkinkan untuk KPU membuka kotak. Itu pemahaman kami, sehingga karena tidak ada itu, kami juga tidak menghadiri itu, berdasarkan juga berkoordinasi dengan pimpinan kami. Mungkin begitu. Oke, yang menarik tentang berkoordinasi dengan pimpinan. Maksudnya pimpinan yang mana? Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, dan apa rekomendasinya atau hasil koordinasinya? Baik, Yang Mulia, kami berkoordinasi bagaimana dengan undangan dari KPU, apakah kami dapat menghadiri, dan pimpinan juga mengatakan sebaiknya untuk tidak menghadiri. Sebaiknya untuk tidak menghadiri karena alasan tidak diatur dalam undang-undang atau gimana? Tidak ada dalam Perbawaslu. Tidak ada dalam Perbawaslu. Kalau dalam Undang-Undang 7? Juga tidak ada. Oh, tidak ada. Iya. Kalau pasal 101 huruf B yang PI melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apakah itu bukan menjadi kewenangan saudara di situ? Ya, harusnya itu menjadi kewenangan kami untuk itu. Gimana? Ini apakah itu juga masuk dalam ranah untuk juga ikut menyaksikan atau mengawasi pembukaan kotak itu? Apakah ini juga termasuk dalam tugas saudara yang sebagai anggota Bawaslu Kabupaten? Ya, tugas kami memang untuk mengawasi, dalam undang-undang itu dikatakan tugas Bawaslu mengawasi setiap tahapan. Ya. Dan pembukaan kotak, untuk mengambil bukti itu, bagi kami merupakan bagian internal lembaga KPU. Internal lembaga KPU. Oh, itu pemahamannya. Jadi kalau terkait dengan tugas Bawaslu yang ada di pasal 101 tentang melaksanakan tugas lain itu tidak masuk di dalam membuka kotak itu ya. Oke, saya lanjutkan. Saya langsung ke ini, ke 119. Tadi SK-nya kan 2020. Ya, 2020. Dan teradu tidak tahu tentang SK itu. Oke, dalam perkara ini baru teradu tahu. Dan di situ ada honornya 1.500.000 tertera dalam SK itu. Apakah sebelum tahun 2020 dan kata lain begini, apakah sebelum ada SK itu, apakah teradu juga menerima honor yang sama 1.500.000 itu? Ataukah setelah ada SK dulu baru terima 1.500.000? Sebelum ada SK, sejak 2012. Jadi sejak 2012 itu honornya 1.500.000 itu sudah ada. Terimanya rutin per bulan. Iya, seperti yang disampaikan tadi oleh kebetulan saksi tadi adalah ketua. Tidak jawab saja, bahwa jawab sesuai pertanyaan saja. Tadi saya juga sudah dengar. Jadi intinya bahwa terima rutin per bulan. Iya. Dari 2012 sampai dengan ada SK dan setelah itu sampai dengan saat ini. Iya, sampai dengan bulan Maret kemarin. Ya, bulan Maret. Bulan Aprilnya belum terima. Saya menolak. Oh ya, karena sudah ada aduan ini. Lalu yang berikut, dalam pelayanan, itu pelayanan hanya dengan hari Minggu kah? Atau juga dengan hari-hari lain? Untuk pelayanan, jika ada waktu kosong, kalau hari lain, itu saya juga melayani, misalnya, itu tadi kalau ada pemakaman, kalau misalnya memang pendetanya tidak cukup. Begitu. Oke, lalu yang berikut. Apakah pada saat, kan tadi saksi teradu menerangkan bahwa pada tahun 2018, teradu mendaftar untuk menjadi calon
anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Dan jabatan saudara adalah pendeta, memang itu seumur hidup. Pertanyaan saya adalah, apakah pada saat melakukan pendaftaran itu, saudara saksi membuat surat bersedia mengundurkan diri, bukan sebagai pendetanya, tapi sebagai pelayan di gereja atau gimana? Pada saat itu ada tidak surat saudari membuat surat pengunduran? Pada saat itu ada, itu 2017, tapi itu surat untuk tidak aktif pelayanan di Jemaat WK Bubak, karena kalau pengunduran saya harus ke sinode dan itu tidak mungkin untuk jabatan pendeta. Tidak, tidak. Saya tidak ngomong tentang pendeta, kita clear lah. Itu seumur hidup. Yang maksud saya kan, ini waktu mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu itu tahun berapa? Mendaftar? 2017, 2018. Jadi, sabar, mendaftarnya tahun berapa? Proses perekrutan itu dan saudari mendaftar sebagai salah satu calon itu tahun berapa? 2018. 2018. 2018. Ya. Itu yang tadi saya tanyakan. Apakah pada saat mendaftar itu juga disertakan dengan surat pengunduran diri sebagai pelayan di gereja, gitu? Tidak bisa mengundurkan diri karena saya bukan pendeta yang di jemaat itu. Gitu. Intinya tidak membuat, bukan, maksud saya kan begini, kan di syarat untuk menjadi itu kan mengundurkan diri atau dan seterusnya, atau bersedia mengundurkan diri apabila nanti terpilih dan seterusnya. Ada tidak maksudnya waktu itu? Karena saya baca di syarat di Undang-Undang 7 itu ada. Itu buat. Intinya apa? Coba isi suratnya. Inti surat itu bahwa meminta BPMS untuk mengizinkan saya untuk terlibat dalam Bawaslu. Terlibat dalam Bawaslu. Ya. Apakah juga apabila nanti terpilih maka saya semacam cuti sekian pun dari pelayanan sebagai pendeta, bukan dari pendetanya, maksudnya pelayanannya gitu. Baik, yang saya harus menjelaskan bahwa jabatan saya sebagai pendeta umum ini dia tidak mengikat sehingga sehingga saya tidak bisa, maksudnya begini, tidak bisa mengundurkan diri kecuali saya terikat begitu dengan jemaat misalnya. Tidak, gini. Saya mohon maaf, saya agak saya bilang, ini yang kita bicarakan, saya tanyakan itu adalah tentang surat pengunduran. Kan tadi juga teradu mengamini bahwa pernah buat. Yang surat yang dibuat itu apa sajalah yang terkait dengan surat pengunduran itu? Ya, dalam surat pengunduran diri itu saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk bekerja penuh waktu. Di mana? Sehingga dari BPMS. Apa itu? BPMS, Badan Pelaksana Majelis Sinode. Apakah itu juga di dalamnya adalah yang tadi GKS itu? Ruang lingkupnya? GKS ruang lingkupnya Jemaat WK Bubak, GKS WK Bubak. Sehingga saya tidak meminta dari GKS WK Bubak begitu. Tetapi dari BPMS, dari Sinode. Oh, berarti Sinode itu membawahi salah satunya adalah GKS. Oh ya. Oke, saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara pihak terkait Bawaslu ya. Tadi kan KPU itu sudah mengirim surat ya untuk menyaksikan. Jadi kalau saksinya kurang valid ya. Misalnya ada nganten ya, ada saksi kan, saksi itu kan harus hadir dalam peristiwa prosesi nganten untuk melihat bahwa sah adanya kan gitu ya. Anda memutuskan tidak hadir. Apakah saudara menjawab surat dari KPU? Pertama untuk menyaksikan. Atau diem aja lah, cuek aja, nggak hadir gitu aja, cukup itu. Diem itu berarti nggak hadir, atau merespon juga surat. Surat kan harus direspon dengan surat. Telepon direspon dengan telepon kan gitu ibaratnya. Ini tata hubungan harmoni dalam suatu kelembagaan. Gitu. Silakan pihak terkait, apakah ada jawaban? Saya nggak bisa hadir untuk itu atau diem saja? Yang mulia, untuk kasus 118 kami dari Bawaslu berkoordinasi via telepon dengan ketua. Ya. Baik, saudara Teradu, betul via terkoordinasi? Betul yang mulia. Betul, telepon? WA dan telepon. Oke, jadi ada etikanya, kalau enggak saya nasihati ya, kalau ada surat dari lembaga itu harus dijawab, direspon ya.
jangan AB apa lebih AB, jangan AB, jangan dicuekin aja, itu harus itu. Baik, saudara teradu KPU, bagaimana sikap saudara setelah 2 kali tidak ada, membiarkan formulir itu tanda tangan itu kosong, memang nggak mungkin kan, nggak ada tanda tangan, nggak mungkin. Apa ada berita acara? Berita acara yang isinya sudah 2 kali Bawaslu diundang untuk menyaksikan, tapi nggak hadir. Ditandatangani atau biarkan seperti itu? Iya, tidak ada yang mulia, karena menurut kita berita acara pembukaan kotak itu yang tidak ditandatangani oleh Bawaslu sudah menunjuk, dan juga daftar hadir sudah menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hadir pada saat pembukaan kotak tersebut. Baik, saya kira cukup. Selanjutnya yang mulia Majelis Thomas Dohu, silakan. Terima kasih, Hakim yang mulia. Saya mendalami perkara 118. Tadi sudah disebutkan teman-teman dari teradu telah 2 kali menyurati Bawaslu. 2 kali dimaksud itu apakah diantar langsung ke Bawaslu suratnya atau melalui cara lain, dan apakah saat itu juga langsung direspon ketidakhadiran Bawaslu? Silakan. Terima kasih yang mulia. Terkait 2 surat tersebut itu diantar langsung oleh salah satu staf kami. Kemudian pada tanggal 23 Januari pada saat pelaksanaan pembukaan kotak yang pertama yang akan kita laksanakan, itu jam 12.51 itu kami Ibu Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa tidak dapat menghadiri undangan tersebut. Gitu. Kemudian kami komunikasi dengan telepon, kenapa tidak bisa menghadiri begitu. Jadi itu yang kita lakukan. Ya, sampai dibatalnya pembukaan pertama, apa keputusan teman-teman? Sampai dibatalnya dan menunggu lagi hari berikut, apa yang diputuskan? Iya, pada saat itu kami membangun koordinasi dengan KPU Provinsi. Kenapa kami membangun komunikasi? Karena pengalaman di kabupaten lain yang sudah membuka kotak, Bawaslunya hadir. Nah, terkait hal itu kami berkoordinasi dengan KPU Provinsi bagaimana langkah-langkah kami selanjutnya. Nah, waktu itu KPU Provinsi menyampaikan akan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan juga KPU RI, sehingga cukup memakan waktu itu yang mulia, sehingga kami berkoordinasi kembali untuk kami berembuk kembali dan memutuskan untuk menunda pelaksanaan pembukaan kotak tersebut sehingga kita mendapatkan arahan yang jelas. Oke. Setelah ditunda, apakah menyurati lagi dan tetap jawaban yang sama dari Bawaslu? Benar yang mulia. Kami menyurati dan juga membangun komunikasi via telepon melalui PLH Ketua pada saat itu, dan jawabannya tetap sama. Apa jawabannya? Tidak dapat menghadiri ke kegiatan pembukaan kotak tersebut. Tidak ada alasan ketidakhadiran itu? Jawabannya hanya menyampaikan bahwa hasil koordinasi dan raker teman-teman Bawaslu dengan Bawaslu Provinsi dan RI. Oke. Berikut saya coba kembali ke pihak terkait, karena sesuai dengan penanganan pengaduan dari pengadu, ada 2 proses yang dilakukan oleh teman-teman, yaitu menindaklanjuti terkait pengaduan pembukaan kotak dan penunjukan kuasa hukum berdasarkan pengaduan dari pengadu. Dan dari kedua pengaduan itu, yang diregister hanya terkait dengan penunjukan kuasa hukum, sedangkan pembukaan kotak tidak terregister dengan alasan karena perkara itu telah diteruskan atau ditangani oleh MK. Silakan, mungkin bisa direspon atau dijelaskan. Baik, terima kasih yang Bapak Ketua dan anggota. Terima kasih. Yang pertama memang benar bahwa sesuai keterangan atau laporan dari pengadu bahwa 2 aduan ini telah dilaporkan ke Bawaslu, dan Bawaslu telah menangani terkait alasan tidak diregistrasi aduan
terkait pembukaan kotak suara, karena pada saat yang bersamaan saya sendiri hadiri di sidang MK juga dilaporkan oleh pengadu bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, dari itu kami membuat kesimpulan bahwa sementara ditangani dan kami mengharapkan lewat laporan pengadu ke MK juga ada sikap dari MK saat itu. Bisa dijelaskan kapan itu diregistrasi dan kapan diketahui itu bahwa MK telah menangani? Yang pertama memang khususnya laporan dari bukan kotak registrasi saya teringat itu sudah melewati masa penanganan laporan. Dia sudah melewati 7 hari. Jadi kami tetap terima menelusuri, tetapi dia tidak memenuhi syarat material karena memang waktu aduannya sudah melebihi lebih dari 7 hari. Selengkapnya bisa dilihat dalam lampiran kami. Bisa dilihat jawaban saudara di situ. Ya. Apakah tidak diregistrasi karena itu lebih dari 7 hari atau karena masalah ini sudah ditangani MK? Coba lihat lagi jawaban pihak terkait. Kami di sini karena sudah ditangani MK, tetapi status laporan di belakang karena melewati 7 hari. Ada status laporan di lampiran ini, Pak. Di lampiran bagian belakang. Ya. Sudah ada di Iya. Oke. Status laporan ada, Pak. Baik. Saya kembali lagi ke pihak terkait karena di satu sisi berkaitan dengan pembukaan kotak itu karena sudah ditangani oleh MK, penjelasan yang saya dapat tadi. Di sisi lain penjelasan dari pihak terkait juga karena pemahaman kami tidak perlu hadir tadi itu karena proses ini menurut kami tidak perlu dihadiri oleh MK. Mana yang benar ini? Ketidakhadiran undangan KPU. Apa yang sebenarnya alasannya? Apa karena masalah ini sudah diteruskan ke MK atau karena pemahaman teman-teman memang tidak perlu dihadiri oleh Bawaslu? Baik, yang diteruskan ke MK proses penanganannya. Oke. Sedangkan ketidakhadiran kami Bawaslu, pertama tadi sudah dijelaskan, dan yang paling terakhir kami berkoordinasi dengan hierarki kami. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi. Dan saat itu Bawaslu Provinsi menyatakan sementara SOM dan Bawaslu RI. Dan diminta kita tidak hadir. Ada dalam komunikasi kami. Memang saat itu saya sendiri yang membangun komunikasi dengan pimpinan kami. Bagaimana lalu saya bersabar, lalu ada informasi untuk kami tidak menghadiri. Dan saat itu saya ada di Jakarta. Clear, sudah cukup. Ya, terima kasih. Saya minta klarifikasi lagi karena tadi kan berdasarkan pemahaman kami bahwa itu tidak perlu dihadiri. Bagaimana yang sebenarnya berdasarkan koordinasi hierarki atau berdasarkan pemahaman? Baik, yang mulia, berdasarkan pemahaman kami dan juga hasil koordinasi. Dua-duanya. Nah, Ya. Saya sekarang ke pemahaman. Pemahaman dimaksud berdasarkan apa? Kan kita semua sama-sama bekerja berdasarkan aturan ini. Pemahaman berdasarkan apa? Dari beberapa proses DMK itu kami lihat sebelumnya sempat juga ada proses di mana diadukan kenapa pembukaan kotak tanpa izin MK gitu. Jadi mungkin sedikit itu dari hasil kami melihat proses-proses di MK itu. Sehingga melihat itu kami juga punya pemahaman bahwa pembukaan kotak itu harus mendapat izin atau surat permintaan dari MK. Pemahaman saja ya. Ya. Baik, terima kasih kepada pihak terkait. Saya lanjut ke perkara 119. Tadi sudah disampaikan dan didalami juga oleh Hakim yang mulia. Apakah saudara teradu memahami syarat sebagai anggota Bawaslu? Dan apa yang saudara pahami terkait pengaduan ini? Ya, terima kasih yang mulia. Saya pahami soal syarat bahwa kami harus bekerja penuh waktu. Dan menurut pengaduan ini, saya berpikir bahwa saya memang bekerja penuh waktu. Dan jika ada waktu-waktu kosong dan saya sebagai pendeta, saya di hadapan yang mulia menyatakan bahwa saya tidak sanggup untuk menolak ketika orang meminta pelayanan. Itu satu. Saya hanya membacakan pasal yang dilanggar menurut aduan pengadu. Pasal 3 huruf H. Pasal 117 ayat 1 huruf K.
bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu. Apa yang bisa saudara jelaskan dengan ini? Ya, yang pertama jabatan saya jabatan pendeta yang hidup dan saya tidak terikat dengan jemaat, sehingga saya tidak punya tanggung jawab penuh kepada jemaat. Sesekali ketika jemaat minta pelayanan, saya melakukan pelayanan itu. Oke. Tadi sudah disebutkan oleh saudara, apakah saudara, tadi sudah disebutkan bahwa saudara baru mengetahui nama saudara secara resmi dalam badan kepengurusan itu masuk sebagai anggota ya, atau apa tadi sebutannya? Tenaga bantu, dan diketahui sejak kapan itu? Ini saya baru ketahui hari Senin kemarin, baru baca SK-nya, sedangkan mengetahui ada SK itu ketika ada dapat kiriman aduan dari DKPP RI. Baru pertama kali. Ya. Tetapi ketika tadi sudah disebutkan oleh saudara dalam keterangan bahwa telah menerima honor, saya baca catatan saya tadi, sejak tahun 2012. Dan itu sebesar 1 juta, benar? 1.500.000. Sejak 2012. Dan itu rutin? Iya, awalnya setiap minggu-minggu, setelah itu berdasarkan majelis jemaat, rapat majelis jemaat bilang untuk itu diakumulasi uang transfernya ke setiap bulannya. Ada kwitansi yang ditandatangani? Saya biasa diantar di rumah. Ya, maksudnya dari penerimaan itu ditandatangani telah menerima uang itu? Buku penerimaan, iya, kadang ditandatangani sendiri oleh gereja dan uangnya diantar ke saya. Oke, kalau tidak salah, itu yang memberi itu sebagai apa? Sebagai gereja di situ sendiri atau sebagai suatu badan hukum? Gereja GKSW Kabubak. Gereja GKSW Kabubak, iya. Tapi yang membawahi, tadi disebut di sini keterangan saudara, membawahi 12 gereja itu ya? Iya. Dia itu disebut gereja GKSW Kabubak. Yang 12 itu cabang-cabangnya. Oke, berarti atas nama gereja dimaksud, Anda sadar menerima uang itu ya, bukan dari satu gereja ya. Jadi bukan dari pelayanan hari itu langsung diberi misalnya uang transfer, bukan ya? Iya, karena dia pelayanannya bukan di situ, tapi juga ke cabang-cabang ini maksudnya. Oke, baik. Berarti disadari bahwa Anda menerima itu atas nama gereja tadi ya? Iya. Oke. Lalu baru mengetahui secara formal tadi tertulis itu baru tahun 2012. Apakah 2020. Apakah tidak ada niat, tadi saya ulangi lagi, apakah tidak ada niat untuk mengembalikan uang ini karena saudara sudah menerima dana atau uang sebagai Bawaslu? Ya, baik, itu seperti penjelasan saya awal, karena dari 2012 nominalnya sama dan dari pendekatan ke saya dikatakan itu uang transport, persembahan jemaat, jadi saya terus terima karena saya tidak tahu ada SK begitu. Tidak mengetahui ada SK. Iya. Berarti dalam hubungan dengan pasal 3 sebagaimana tuduhan yang dilanggar tadi, sampai saat ini sudah ada menindaklanjuti setelah mengetahui SK itu? Saya sudah pergi ke gereja karena waktunya cukup mepet, tanggal 27 harus ke sini, tanggal 25 hari Senin itu gereja tutup. Tapi saya sudah via telepon dengan sekretaris BPMJ-nya bahwa tolong keluarkan saya dari SK, dan sejak itu saya tidak mau lagi untuk diberikan uang transport. Baru setelah mengetahui atau karena pengaduan ke DKPP? Karena saya baru tahu ada SK-nya. Baru mengetahui karena ada SK. Kalau SK yang kalau dulu itu dikatakan pemberdayaan pendeta. Jadi tidak ada SK terkait dengan honor atau yang disebut dalam SK ini insentif. Untuk itu saya memang seperti yang bilang, saya dalam keterbatasan pemahaman, pikir uang transport karena itu persembahan jemaat, saya menerima dan saya menyadari bahwa itu kesalahan saya mohon maaf. Oke, baik, cukup. Baik, saudara teradu, jadi setelah ada gugatan aduan dari pengadu, saudara sudah melakukan permintaan, permohonan, dikeluarkan dari SK, betul gitu? Kapan itu? Hari Selasa kemarin tanggal 27. Tertulis atau lesan atau telepon? Saya surat pengunduran diri ada, tapi dalam pemahaman
kami bahwa kalau surat pengunduran diri berarti sudah ada saya pernah melamar dan lain sebagainya. Sedangkan itu saya tidak melamar untuk situ, tetapi saya diminta bantuan. Sehingga via telepon saya minta, dan saya bilang setelah kembali dari Kupang saya akan bertemu langsung dengan BPMJ untuk meminta supaya saya tidak lagi dicatat dalam SK atau diberikan insentif menurut SK ini. Baik, jadi istilahnya kan begini ya, lebih baik telat mengerti daripada tidak mengerti tapi terus berlangsung kan gitu kan. Jadi telat tapi mengerti. Seyogianya tertulis ya surat pengunduran diri, karena memang nggak diangkat sih. Artinya mengundurkan diri dari SK karena saya terikat pada Bawaslu harus keluar dari organisasi baik kemasyarakatan agama. Itu mohon dilengkapi segera dikirim ke DKPP untuk pembuktian bahwa saudara terupaya sungguh-sungguh gitu loh. Ya, sungguh-sungguh itu tidak cukup telepon, ya kan? Perlu bukti tindakan-tindakan nyata, ya kan? Apa itu kasih? Tidak cukup hanya ngomong, tapi waktu dia lapar langsung beri makan, haus kasih minum gitu kan itu ya. Rindu datang, ya, aku datang, itu nyata tindakan nyata. Itu tindakan nyata ini yang penting ya. Jadi segera kirim surat, ya kalau bisa nanti buat saja sekarang buat. Gitu. Kemudian sebagai tambahan pembuktian bahwa Anda telah upaya sungguh-sungguh. KPU, Bawaslu, DKPP kan satu kesatuan fungsi. Jadi tidak bisa per Bawaslu nggak ngatur, saya nggak datang, nggak bisa gitu. Ya, jadi kita satu kesatuan fungsi. Ya, KPU garda ke depan, Bawaslu mengawasi kegiatan, DKPP menjaga marwah etik supaya terwujud pilkada yang bermartabat. Nah, ya kita kembangkan itu pilkada bermartabat. Tidak cukup integriti tapi bermartabat. Ada bukunya, ya. Ada baca belum bukunya, ya? Ada literaturnya, ya. Lawyer harus punya buku-buku, saya harus punya. Ada buku filsafat pemilu bermartabat, ya itu harus punya bukunya. Nggak tahu terhadap KPU punya belum? Wah, ini harus mampir ke kantor DKPP nanti. Ya, kita kasih cuma-cuma nanti, kita kasih. Supaya kasus-kasus ini makin berkurang gitu loh ya, maksud saya seperti itu. Harus rajin membaca, ya, rajin membaca. Jadi tidak boleh berpikir sempit, Bawaslu nggak boleh gitu. Jadi tahap-tahapan itu saling bersinergi, ya, nggak ada di Perbawaslu, ada di PKPU, nggak ada di itu, ada di KPP. Perbawaslu nggak ada kok yang anutan di KPP, ada juga. Ya. Satu kesatuan fungsi itu saling anu Ibu ya, saling terkait, bertaut itu. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Kayak gitu ya. Yang terakhir yang mulia Ibu Melpi M. Marpau. Silahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya mungkin ke pengadu dulu mungkin sedikit untuk mengambil informasi aja. Waktu mengetahui kotak dibuka, yang pertama sekali tadi kan kebanyakan lewat media tadi, tanggal 29 kalau tidak salah tadi disampaikan. Apakah pengadu konfirmasi ke KPU, misalnya kenapa kami tidak diundang? Apakah ada melakukan konfirmasi langsung, selain tadi langsung melapor ke Bawaslu ada, tapi ke KPU-nya apakah pengadu melakukan konfirmasi? Misalnya apa alasan KPU kenapa tidak mengundang kami? Karena seluruh tahapan, hampir seluruhnya kan semua pasangan calon, saksi-saksi dihadirkan. Itu bagaimana? Siap, boleh. Kotak suara aja. Kotak saja. Berarti tidak ada konfirmasi. Satu pengaduan kami ya ke Bawaslu. Oh ya, ke KPU berarti tidak ada konfirmasi. Iya, KPU. Kalau saya ke KPU pasti saya protes kalau saya ada di situ. Itu jelas. Nah, tidak mungkin kalau saya sementara di situ mereka buka, yang mulia. Pasti saya protes. Baik. Cuman karena yang Ibu Mulia bertanya tadi, kalau tidak konfirmasi tanggal 22 mereka buka kotak suara, tanggal 28 mungkin langsung ke Jakarta karena pada prosesnya sidang di MK. Makasih yang mulia. Berarti undangan yang pertama pengadu belum mengetahui atau saksi belum mengetahui bahwa ada rencana KPU untuk membuka. Iya, kalau kami tidak tahu ada KPU merencana membuka kotak suara. Setelah yang kedua muncul di media baru saksi tahu. mengetahui. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian ke ini kuasa hukum waktu sengketa di Mahkamah Konstitusi.
apakah pengadu menerima langsung SK-nya atau waktu itu pengadu sebagai apa? Apakah sebagai kuasa hukum salah satu pasangan calon atau sebagai masyarakat atau seperti apa? Izin yang mulia, jadi waktu itu kebetulan kita juga sebagai kuasa hukum dari pasangan calon nomor 3. Jadi kita mendapatkan bukti dari jawaban-jawaban pihak terkait dan juga KPU, dan di dalamnya juga sudah terlampir bukti atas nama Rian Frits Kapitan. Jadi kami baru mengetahui pas dalam persidangan. Tanggal 1 Februari itu, pada saat KPU menyampaikan keterangan. Pada saat itu. Yang menandatangani keterangannya apakah termasuk kuasa hukum yang digunakan pihak terkait? Iya, sama. Jadi di dalam datanya itu udah ada atas nama Rian Frits Kapitan, cuman ada pembedanya. Jadi sebenarnya sengaja, menurut dugaan kami sengaja dibedakan karena ada perbedaan dari KTA-nya dan juga ada perbedaan di titel dari advokat. Ini Rian Frits pemohon Kapitan. ini kan keterangan ada P4 ini yang dimasukkan di dalam bukti. Yang menandatangani di sini kan kuasa hukum ada 2 orang, Melikianus Daumanu SHM Hum dan Dr. Yanto. Maksudnya dari mana saudara mengetahui bahwa namanya itu ada sama antara pihak terkait dengan yang digunakan KPU? Mohon izin saya menjawab yang mulia. Jadi setelah kami cermati kan di depan ini kan ada daftar kuasanya siapa saja. Ya. Jadi kami melihat bahwa ketika kami cermati siapa saja kuasanya, kok ada namanya sama meskipun nomor KTA-nya berbeda dan ada perbedaan titel. Jadi itu yang menjadi dasar kami pertama kali melakukan mengirim bersurat kepada Mahkamah Konstitusi bahwa ada temuan ini. Begitu yang mulia. Baik, terima kasih. Bukan karena melihat di keterangan, karena di keterangan saya lihat. Oh, bukan. Jadi di depan ini kan ada daftar kuasanya siapa saja, kemudian sama untuk yang KPU juga demikian yang mulia. Jadi ada daftar nama siapa saja kuasanya, jadi itu yang menjadi dasar kami mengetahui adanya temuan itu yang mulia. Saya kira ada perbedaan keterangan yang lain. Baik, terima kasih untuk pengadu. Kemudian sedikit kepada KPU terkait dengan perkara 118. Kalau tadi di keterangannya KPU itu bahwa pembukaan kotak ini pasal 71 berkoordinasi dengan Bawaslu. Surat ini tadi kan kita bahas 1-2 kali, tapi itu surat undangan. Apakah sebelumnya KPU melakukan koordinasi minimal mengundang rapat internal atau seperti apa? Apakah melakukan komunikasi berupa diskusi terhadap pembukaan kotak yang akan dilakukan KPU? Baik, yang mulia, terkait hal tersebut, sebelumnya kami memang tidak melakukan koordinasi dengan Bawaslu, tapi surat keluar, begitu surat kami kirimkan, kami langsung berkoordinasi. Jadi pada saat pagi hari tanggal 23 Januari, dari komunikasi dan koordinasi dengan Ibu Ketua Bawaslu, bahwa Ibu Ketua Bawaslu menyampaikan akan menghadiri pada pagi hari. Tetapi jam 12.51 itu disampaikan bahwa tidak dapat menghadiri undangan tersebut. Begitu yang mulia. Berarti memang tidak melakukan koordinasi sesuai dengan pasal yang teman-teman sudah sampaikan tadi di keterangannya. Karena memang di sini disebutkan harus melakukan koordinasi. Baik, kemudian saya mau bertanya kembali, apakah selain di PKPU ini, apakah ada regulasi yang mengatur bahwa pembukaan kotak atau pembuktian itu boleh dilakukan KPU selain PKPU ya? Apakah ada dasar hukum lain yang teman-teman gunakan? Tidak ada. Hanya PKPU. Hanya PKPU. Kemudian apakah pembukaan kotak ini merupakan suatu tahapan yang diatur dalam PKPU tahapan? Di dalam tahapan tidak ada, tetapi di dalam PKPU 19 tahun 2020 itu diatur tentang pembukaan kotak. Pembukaan kotak jika terjadi perselisihan hasil. Baik, kemudian di sini tadi di berita acara tadi juga Prof sudah menyampaikan memang tidak ada memuat keterangan Bawaslu kenapa tidak hadir. Kemudian kan yang dibawa ke Jakarta itu apakah semua form yang diambil dari kotak? Tidak yang mulia, hanya C hasil saja yang kami bawa ke Jakarta, dan perlu juga kami sampaikan dalam persidangan ini bahwa sebelum dokumen C hasil itu kami bawa, kami mendokumentasikan, dan itu ada di dalam bukti yang kami sampaikan juga, bukti dokumentasi bahwa C hasil itu untuk memastikan tidak ada perubahan. Kemudian sebelum
C hasil itu dimasukkan kembali ke dalam kotak, itu pun kami dokumentasikan dan ada di dalam bukti yang kami sajikan di dalam jawaban kalian. Berarti formulir yang lain langsung dimasukkan ke kotak, kemudian digembok kembali. Benar ya. Yang dibawa hanya satu. Betul. Oke, kemudian satu form ini dibawa ke Jakarta. Dilakukan penggandaan di sana. Betul, kepolisian yang ikut kira-kira berapa orang? 1 orang yang mulia. Atas nama siapa? Yanto Lendu. Sebagai apa dia? Intel sih, yang kita tahu Intel yang mulia, tapi jabatannya kami tidak mengetahui. Tapi dia memiliki surat tugas waktu dia berangkat. Iya. Karena tidak ada bukti di surat tugasnya di sini. Baik, kemudian dilakukan penggandaan di Jakarta. Apakah setelah digandakan staf dengan kepolisian pulang atau menunggu habis sidang di Mahkamah Konstitusi? Staf dengan kepolisian yang duluan pulang ya. Bawa pulang ke Sumba Barat. Ke Sumba Barat. Kemudian dilakukan pengisian kembali ke kotak. Dokumen itu dimasukkan setelah kami kembali, komisioner kembali dari Jakarta, disaksikan lagi oleh pihak kepolisian pada saat kami memasukkan dokumen tersebut. Berapa hari itu selangnya? Kami melaksanakannya tanggal 8 yang ini. Stafnya kan pulang duluan ini. Iya. Tanggal berapa dia pulang? Berarti kan formulirnya disimpan tidak di kotak selama KPU belum kembali ke... Betul yang mulia. Dan ada penjagaan dari pihak kepolisian juga terhadap dokumen tersebut yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian mungkin tadi saya sudah bilang bahwa koordinasi teman-teman tidak melakukan. Sebagai penyelenggara harusnya minimal komunikasi antara sama-sama penyelenggara itu bisa dibangun dengan baik. Kemudian yang terakhir untuk KPU saya mau bertanya. Pada saat tadi sudah disampaikan proses Pokja penentuan kuasa hukum. Apakah ketua KPU hanya langsung menandatangan tanpa ada basa-basi atau minimal ngobrol dengan kuasa hukum, mengatakan bahwa kuasa hukum yang dipakai KPU ini tidak boleh dipakai lagi pihak lain. Apakah ada diskusi atau minimal penyampaian informasi bahwa yang bertugas di penyelenggara itu harus netral dan independen, misalnya seperti itu? Ada yang mulia. Waktu itu apa yang disampaikan sama kuasa hukumnya? Menyampaikan bahwa terkait independensi dan ketidakberpihakan kepada calon lain, karena waktu kami menegaskan hal itu, kami di dalam rapat-rapat kami selalu menyampaikan kepada kami berlima menyampaikan bahwa yang kita butuhkan adalah kuasa hukum yang netral, jadi tidak ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Oh iya, saya sambung. Waktu mengetahui ini, kan sidang tanggal 1 Februari kalau tidak salah di Mahkamah Konstitusi. Apakah waktu itu bersamaan diketahui KPU atau karena ada informasi yang disampaikan dari pihak luar? Kami ketahui tanggal 2 yang mulia, pada saat kami melakukan pencermatan terhadap jawaban dari pihak terkait. Ditemukan sendiri berarti? Iya, benar. Apa yang dilakukan KPU setelah menemukan? Kami berkomunikasi lisan dengan kuasa hukum, yaitu Pak Mel, ketua tim kuasa hukumnya, dan kami meminta untuk segera diklarifikasi. Kemudian tanggal 5 kami melakukan surat. Kenapa tanggal 5? Karena kami posisinya pada saat itu masih mengikuti sidang di MK, masih di Jakarta yang mulia. Jadi surat kami itu tanggal 5 yang kami serahkan, yang kami keluarkan secara resmi di tanggal 5 untuk meminta klarifikasi terkait. Tapi kami sudah membangun komunikasi lisan. Terhadap informasi yang KPU ketahui, apakah itu juga disampaikan ke Bawaslu sebagai penyelenggara yang mengawasi tahapannya? Kami tidak menyampaikan yang lain. Berarti langsung melakukan proses, setelah Bawaslu melakukan penanganan, baru teman-teman KPU menyampaikan informasi itu. Benar. Ya, baik. Saya ke perkara 119, kembali lagi mungkin ke pemohon. Sejak kapan diketahui ada surat keputusan dikeluarkan oleh Gereja WK Bubak terhadap saudara teradu? Mungkin bisa dijelaskan oleh saksi yang mulia, karena kita juga mendapatkan informasi saksi yang mengetahui. Terima kasih yang mulia. Kalau mengenai Ibu Ketua Bawaslu. Oh iya. Itu tadi mohon maaf yang mulia, mohon diulang pertanyaannya.
kan ada SK yang menjadi bukti di sini. Iya. Sejak kapan? Ini kan tahun lalu bulan Juli. Iya, Sejak iya. kapan diketahui SK ini sama? Kalau saya sebagai saksi, setelah mereka lapor di DKPP, saya melihat itu. Dari mana SK-nya? Kira-kira didapatkan pengadu? Apakah pengadu ada bagian dari SK itu? Ya, kalau saya mohon maaf tidak Pengadu saja mungkin. Izin yang mulia, kita mendapat informasi dari Saudara Agus, kalau bisa kami sampaikan namanya. Jadi beliau yang mengetahui hal itu untuk menjadi bukti bagi kami. Jadi sebelum adanya pelaporan ini sekitar Februari sekitar tahun ini ya? Iya, tahun ini. 2021 yang mulia. Agus ini apakah namanya ada di SK itu, Pak? Tidak, jadi dia mungkin sebagai tim pemenang dari paslon 003 atas nama Dr. Andus Agustinus Niga Dapawole, jadi salah satu calon bupati dan dia sebagai tim pemenang. Jadi dia yang mencari bukti-bukti tersebut sehingga dia menginformasi kepada kami untuk dijadikan bukti dalam aduan kami di DKPP sekitar bulan Februari. Setelah itu baru kami di DKPP setelah ada penetapan calon terpilih, ada niat mendKPP-kan atau memang setelah mendapatkan? Jadi laporan kami ke DKPP ini paralel dengan proses di Mahkamah Konstitusi. Jadi sebelum ada penetapan calon terpilih, siapa yang terpilih untuk dilantik itu kami sudah ada laporan ke DKPP. Calon terpilih mungkin sudah ditetapkan ya waktu kita ke Mahkamah Konstitusi. Mohon izin yang mulia, pada saat Mahkamah Konstitusi penetapan calon terpilih belum, tapi penetapan hasil perolehan hasil suara itu sudah dilakukan. Jadi waktu sidang di mahkamah beririsan dengan itu teman-teman. Iya, paralel yang mulia. Ya, makasih. Kemudian langsung ke teradu. Tadi sudah banyak ditanyakan sama Majelis Hakim yang mulia. Syarat menjadi penyelenggara itu kerja penuh waktu. Penuh waktu menurut saudara itu yang seperti apa? Apakah tadi saudara mengatakan di sela-sela waktu yang mana yang saudara gunakan pada saat pelayanan? Silakan. Baik, misalnya hari Minggu kalau ada sakramen saya pimpin, saya khotbah. Atau misalnya kalau hari libur ada waktu-waktu senggang dan tidak sementara beririsan dengan kegiatan Bawaslu, saya biasanya melayani jika ada pelayanan yang diminta. Tahapan pilkada kan hari kalender. Jadi mau merah, mau dia biru, itu tahapan kan? Ya. Jika pada waktu bersamaan, misalnya nih tiba-tiba ada orang meninggal, tidak ada yang melayani, dan ada kampanye misalnya, waktu penuh yang saudara pakai itu untuk yang mana? Ya, baik. Yang pertama, GKSWK Bubak punya pendeta tetap 4 orang. Nah, biasanya kalau memang beririsan dengan pas ada tugas Bawaslu, biasanya saya menyampaikan, maaf saya tidak bisa melayani, karena saya sementara melakukan tugas saya di Bawaslu. Jadi tidak meninggalkan tugas sebagai penyelenggara. Iya. Baik, terhadap insentif bunyi di SK, apakah sebenarnya itu tadi kalau saksi mengatakan itu uang narasumber dan lain sebagainya, kalau narasumber kita tahu kegiatan seperti apa. Apakah tadi saudara bilang itu apa? Uang transport. Uang transport harusnya kan pada saat melayani dikasih. Kalau tidak ya tidak gitu. Ini kan konstan karena tadi saudara bilang kerja penuh waktu di penyelenggara. Kalau kita tahu mungkin pada saat kampanye tahapannya itu akan full 1 bulan. Saudara tetap menerima insentif itu? Iya. Apakah saat ini juga saudara merasa bahwa insentif itu layak untuk diterima? Baik, yang mulia, dalam pelaksanaan pelayanan itu biasanya ada kala malam saya diminta mungkin ada pengembalaan atau ada pelayanan rumah tangga yang membutuhkan langsung kehadiran pendeta begitu, sehingga kadang-kadang juga malam kami melakukan pelayanan di luar jadwal kerja di
Bawaslu. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, saya memang menyadari ya kesalahan pemahaman saya terkait dengan uang transfer atau persembahan jemaat yang diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelayanan saya. Ya, itu tadi juga Prof. Teguh cukup banyak menyampaikan terhadap sebagai pendeta tadi, memang sebagai pendeta pelayanan, tapi ingat bahwa syarat penyelenggara itu harus kerja penuh waktu. Penuh waktu berarti semua waktu untuk penyelenggaraan. Terlepas tadi ada pelayanan yang sebenarnya bersifat tentatif, tapi karena ada SK ini publik melihat berarti secara tidak sadar atau nyata tidak nyata itu SK ada. Jadi mungkin perlu dilakukan konfirmasi terhadap keabsahan SK-nya, dan kalau memang dimungkinkan dikembalikan apa yang sudah diterima, karena itu bukan haknya lagi, karena sebagai penyelenggara sudah diberikan insentif oleh negara. Jadi sekarang apakah saudara menyadari bahwa ada kesalahan terhadap yang diadukan sama pengadu ini, atau seperti apa yang saudara pikirkan terhadap aduan yang sudah disampaikan pengadu? Ya, saya terkait dengan SK, seperti yang saya sampaikan tadi, kami pendeta umum itu tidak bisa masuk dalam tenaga kontrak. Tetapi seperti yang disampaikan Ketua Majelis tadi, saya menyadari bahwa ya kalau melayani saja. Biarlah uang transport, itu bahasa pendekatan awal dengan saya, jemaat minta kepada saya, dan baru kali ini saya tahu namanya insentif itu di SK ini. Sedangkan yang lalu dalam pendekatan itu uang transport begitu, untuk ganti bensin ketika kita pelayanan. Dan sekali lagi saya mohon maaf untuk itu, dan saya menyadari bahwa sebaiknya jangan. Kita melayani saja kalau apa, tetapi tidak untuk menerima uang transport atau apalah namanya menurut gereja, dan insentif menurut SK. Baik, terima kasih. Sudah cukup saya rasa untuk teradu. Mungkin ke pihak terkait sedikit untuk perkara 118 tadi saya terlewatkan sedikit saja. Apakah Bawaslu tadi memang Pak Yang Mulia Pak Tom sudah menanyakan alasan yang kuat teman-teman, walaupun sebenarnya dilakukan koordinasi secara hierarki, keputusan itu kan bisa dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam mengambil keputusan, apakah teman-teman atau pihak terkait melakukan pleno dalam mengambil keputusan hadir atau tidak pada saat pembukaan kota yang dilakukan oleh teradu? Silakan dijawab. Pihak terkait Bawaslu. Jujur kami katakan tidak pleno. Kami hanya komunikasi lewat WA saja. Kan pleno itu bisa dilakukan langsung dan melalui media juga seperti WA. Apakah itu dilakukan pembahasan atau perbincangan atau diskusi di internal Bawaslu atau seperti apa dalam mengambil keputusan, atau jangan-jangan satu orang yang memutuskan tidak usah hadir? Mungkin lebih tepatnya Ibu Ketua yang jawab supaya bisa mengarahkan. Silakan Ibu. Baik, Yang Mulia, terkait dengan ketidakhadiran, yang pertama karena itu dibahas dalam grup besar WA Bawaslu, sehingga itu juga menjadi isyarat bagi kami untuk tidak menghadiri. Dan di antara kami ya di grup itu bilang sebaiknya kita mengikuti apa yang menjadi permintaan dari. Apa ada kesepakatan, maksudnya kamu bertiga misalnya, apakah diskusi, kira-kira nih ada aturan PKPU mengundang Bawaslu dan undangan sudah diterima. Ya. Kemudian kita diskusi dengan hierarki, tapi pendapatnya begini, kan eksekusinya kan di tingkat kabupaten, kamu yang memutuskan. Apakah teman-teman melakukan pertimbangan hal seperti itu, kemudian sepakat, oh tidak usah hadir karena pertimbangannya begini-begini, misalnya seperti itu? Ya, kami diskusi itu di grup WA. Sepakat bersama. Ya, sepakat bersama.
Baik, terima kasih, itu saja yang mulia. Saya kembali ke. Baik, terima kasih Saudara Radu 119 ya. Penuh waktu itu pemahaman hukum dengan pemahaman kenyataannya itu. Pemahaman hukum penuh waktu itu tidak terikat pada kayak SK itu. Karena namanya SK itu mesti agenda kegiatannya terstruktur, tersistematis. Bukan pemahaman paruh waktu itu, oh nggak ada kegiatan, saya melayani. Oh kosong, bukan itu pemahamannya. Yaitu pemahaman ada SK ini. SK ini harus tidak ada. Maka kalau seorang dosen, ya jadi anggota KPU Bawaslu, SK-nya harus dihentikan dulu. Cuti di luar tanggungan negara. Ini dari kata penuh waktu. Bukan karena tahapan selesai hari Minggu nggak ada kegiatan. Nah ini pemahaman sosiologis, pemahaman empirik ya yuridik yang dituntut pengadu ini ada SK. Maka langkah saudara tadi betul, tapi harus tertulis, jangan hanya WA, tertulis kepada ini. Mohon karena saya di Bawaslu dan tuntutan Bawaslu harus penuh waktu. Nama saya tidak dicantumkan, tapi tetap pendeta, tetap melayani, tetap tidak digaji, kan gitu. Yakinlah Tuhan akan berikan yang rezeki yang lain, yakin itu pemahamannya begitu ya. Jadi bukan penuh waktu itu wah nggak ada tahapan longgar saya melayani, bukan itu ya. Ini loh masalahnya itu di SK itu. Kalau contohnya itu kayak dosen sebagai anggota KPU atau Bawaslu kan harus penuh waktu. Apa yang dilakukan? Cuti. Cuti karena cuti tentunya tidak terima honor ya, seperti itu kan. Ibu kan tadi SK-nya kan baru tahu seperti itu kan. Honor tahun 2012 sudah habis. Kalau dikembalikan nanti nggak cukup ya sebagai SK itu aja ya, gitu ya. Jangan terbebani lah saudara ya. Jangan terbebani dengan harus tahun segini tahun ini enggak. Majelis kan bijak mencari ini dan beliau juga sangat setuju. Anda melayani tetap setuju, tetapi jangan ada SK. Karena dengan SK itu kita terikat, kan ada SK kan terikat saja kegiatannya, kepengurusannya, ya lain-lain. Nah itulah kata penuh waktu. Makanya tidak boleh terlibat dalam organisasi masyarakatan, organisasi agama. Nah ini dalam konteks ini organisasi keagamaan terlibat itu. Oleh sebab itu langkahnya sudah tepat tapi tertulis. Ya.